anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kabar mengejutkan hadir di penghujung tahun 2022. Ex-Gubernur DKI Jakarta yang selama ini lekat dengan stigma Bapak intoleran, tiba-tiba dibaptis dengan nama Yohanes di Papua. Capres Partai Nasdem itu ditahbiskan dengan nama baru menjadi Yohanes Anies Baswedan. Meskipun bukan pembaptisan resmi, tapi ritual sosial yang dilakukan oleh masyarakat Papua di rumah Tuhan itu cukup menarik untuk disimak. Pasalnya, nama Yohanes itu punya makna yang sangat dalam bagi orang Kristen. Yohanes sebagaimana dikisahkan Injil adalah sosok yang mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Ia gencar berkhotbah tentang pertobatan dan membaptis banyak orang agar kembali ke jalan yang benar. Anies diberi nama Yohanes ketika menyambangi sebuah gereja lokal di Sentani, Jayapura bernama Rumah Doa Alpha Omega. Di sana ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Robert. Pendeta Robert lah yang membaptis Anies dengan nama Yohanes. Namun sayangnya pemberian nama ini sangat mudah dibaca sebagai upaya Anies dan gerbongnya untuk menghapus stigma intoleran yang masih kuat melekat saat ini. Anies maupun tim suksesnya sadar benar bahwa salah satu hal yang dapat mereka lakukan untuk meraih kekuasaan adalah luka sejarah Pilgub DKI 2017 lalu yang kuat dengan sentimen agama, suku, dan ras. Akibat politik identitas yang terjadi pada tahun 2017 itu, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan masyarakat luas. Keterbelahan publik pun masih belum dapat dihilangkan. Masyarakat yang sebelumnya hidup damai dan berdampingan, kini hidup dalam kecurigaan dan kebencian akut. Alhasil, segala macam cara dilakukan Anies untuk mengubah stigma tersebut. Tak hanya Anies, Wasekjen PA 212 Habib Novel Bamukmin tiba-tiba memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku tidak mempersoalkan pemberian nama Yohanes selagi tidak dilakukan dengan ritual apapun dan Anies tidak meyakini agama Kristen. Perubahan sikap Novel yang dulunya radikal menjadi moderat ini patut dicurigai sebagai upaya bersama untuk menghapus stigma intoleran terhadap Anies. Novel bahkan menilai pembaptisan itu tidak masalah karena masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Ia juga menyebut nilai-nilai tersebut tertuang dalam ajaran umat Islam. Demi menghapus stigma intoleran itu, Anies juga bahkan kerap mengunjungi gereja Katolik maupun Protestan di Jakarta menjelang akhir masa jabatannya. Ia bahkan tak malu berbicara toleransi, padahal dulu ia seakan membiarkan kelompok intoleran menginjak-injak nilai keharmonisan bangsa. Sayangnya lagi, sampai saat ini belum sekali keluar kata maaf dari mulut Anies Baswedan atas bencana politik yang membantunya naik tahta di DKI 1. Anies sepertinya merasa cukup dengan bersolek dan berdandan dengan wajah nasionalis, maka ingatan luka di masa lalunya bisa terhapuskan. Lalu apa sebenarnya yang memotivasi Anies untuk mengubah wajahnya? Anies sesungguhnya tahu betul bahwa memainkan isu SARA di Pilpres 2024 malah menjadi bumerang bagi kubu Anies. Dinamika politik DKI beberapa waktu lalu sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Masyarakat sudah mulai sadar bahwa penggunaan isu SARA untuk mencapai kekuasaan ternyata tidak berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini terbukti dengan kemenangan Jokowi melawan Prabowo pada Pilpres 2019 lalu. Meski Prabowo yang didukung FPI memanfaatkan isu agama untuk mendulang dukungan, namun nyatanya isu itu sudah tidak relevan.
suara Jokowi tetap meroket melampaui Prabowo. Bahkan kelompok nasionalis religius yang di belakang Jokowi mampu menangkan Pilpres selama 2 periode. Atas kesadaran itulah, maka kubu Anies mulai bersolek dan mengganti baju lama dengan baju baru. Kubu Anies juga sadar bahwa tantangan yang paling sulit adalah melawan ingatan stigma intoleransi yang sudah sangat melekat dengan dirinya sejak Pilgub DKI lalu. Ingatan akan luka lama itu hanya mampu dilupakan dengan tampilan dan wajah baru. Semakin sering dicitrakan, semakin sering diberitakan, semakin sering diiklankan, maka lambat laun stigma buruk yang melekat itu perlahan pudar. Ibarat iklan sampo, kita semua tahu kalau iklan itu bohong. Mana mungkin sekali pakai, rambut langsung lurus dan berkilau di bawah terik matahari. Namun karena sering dilihat, ditonton, dan didengar, maka informasi hoax itu masuk ke alam bawah sadar. Tanpa kita sadar, kita pun membeli sampo itu meski sebelumnya kita tahu itu hanyalah bohong semata. Drama di panggung politik segera dimulai. Pilpres 2024 makin dinamis. Penonton sebaiknya mulai mengencangkan sabuk pengaman akal sehat agar tidak mudah terprovokasi.